Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli alaihim inna sholata sakuna lahu wallahu samin alim. Shadaqallahul azim. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan kali ini kita tingkatkan iman dan ibadah kita. Semoga ibadah pada bulan Ramadan kali ini kita akan mendapatkan hidayah dan ketakwaan sebagaimana ayat yang saya jelaskan di awal, ya, bahwa tujuan dari puasa itu adalah menjadi ketakwaan. Karena jelaskan juga dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya yang karim, yang baik itu, yang mulia itu di sisi Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, mudah-mudahan ibadah pada bulan Ramadan kali ini kita akan menjadikan dan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi waridhoka maslubi. Nah, pada sesi yang singkat ini saya akan membawakan materi tentang zakat sebagai media pendistribusian kekayaan. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, Islam tidak hanya mengajarkan masalah ibadah, ya, terkait tidak juga dengan hubungan sosial manusia, yaitu berhubungan dengan zakat. Nah, zakat ini adalah satu hal yang penting, ya, bahwa zakat juga ini dalam beberapa ayat di Al-Baqarah dikatakan dia dekat dengan sholat. Dikatakan bahwa aqimus sholat wa atuz zakah. Nah, ini zakat ini menjadi satu hal yang penting yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, ada dua fungsi zakat, ya, dalam Islam, ya, bahwa zakat itu ada dua fungsinya. Yang pertama adalah sebagai pembersih harta, yang kedua adalah sebagai penyuci jiwa. Nah, dikatakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 103 dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim, bahwa zakat itu adalah mentoharokan dan menzakikan, ya, bahwa dengan menyalurkan zakat, yaitu akan mensucikan harta kita, ya, membersihkan harta kita dan juga dari jiwa kita, ya, bahwa zakat ini adalah sebuah ujian di mana zakat ini akan memberikan ujian-ujian, ya, bahwa harta yang kita miliki harus dikeluarkan, ya, sebagaimana ketetapan ada nisab namanya. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, terkait dengan zakat ini dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019, Jungto nomor 52 tahun 2014, ya, dan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 dan Perbasnas nomor 13 tahun 2025, bahwa harta-harta, ya, yang dapat dijadikan zakat, ya, sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ya, baik juga Perbasnas. Nah, itu ada beberapa hal yang ditetapkan, ya, bahwa menjadi standarisasi zakat. Yang pertama adalah standarisasi emas, yaitu sebanyak 85 gram. Nah, jadi kalau harta-harta kita, ya, yang sudah mencapai 85 gram, maka sudah jatuhlah zakatnya, haulnya 1 tahun, itu adalah sebesar 2,5%. Nah, begitu juga kalau kita punya harta tabungan, ada saham, ada deposito, ada obligasi, maka itu sudah menjadi standarisasi, sudah mencapai 85 gram emas, ya, maka sudah dapatlah haul nisab, ya, zakat itu adalah sebesar 2,5%. Nah, begitu juga kalau kita memiliki perkebunan, ya, standarisasi zakatnya adalah 520 kg. Nah, maka zakatnya ada terbagi dua, ada dia 10% dan ada juga 5%. Nah, 10% itu adalah kalau perkebunan kita atau sawah kita itu dia menggunakan tada hujan. Nah, tapi kalau ada usaha dengan adanya irigasi, maka nisab zakatnya adalah sebesar 5%, kalau dia berdasarkan tada hujan adalah 10%. Nah, begitu juga kalau dengan kita punya investasi perak,
Nah, kalau simpanan kita sudah mencapai 595 gram, maka itu sudah jatuh juga, ya, nisab zakatnya adalah sebesar 2,5%. Nah, terkait menarik ya dengan Perbasnas tahun 2025, ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Basnas ya dengan terkait dengan adanya standarisasi emas 85 gram. Nah, jadi bagi para profesional ya, baik berupa dosen, ya dokter, kontraktor yang sifatnya mendapatkan pendapatan dari profesional, nah maka dia sudah bisa mendapatkan mengeluarkan nisab zakatnya itu 2,5% dengan ketentuan sudah mendapatkan pendapatan itu 1 bulan adalah 7.140.500. Nah, jadi kalau para profesional ya mendapatkan gaji dari aktivitas profesionalnya yang sudah mencapai 7.140.500, maka sudah mencapai nisab zakat 2,5%. Nah, terkait dengan harta ya pemirsa Tribuners, nah harta ini dalam ekonomi juga ya terkait ya dalam aktivitas ekonomi secara makro, bahwa zakat ini akan berdampak pada perekonomian. Nah, keseimbangan atau siklus ekonomi juga memiliki efek. Nah, dalam ekonomi dikenal namanya multiplier effect. Nah, ketika lembaga zakat, ya organisasi pengelola zakat atau OPZ, ya sebagai intermediasi antara orang yang memiliki harta, ya yang memiliki banyak harta atau surplus, ya kemudian dimediasi kepada para mustahik, orang yang defisit, yang kekurangan, bahkan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya diri sendiri dan keluarga. Nah, ketika lembaga zakat memberikan bantuan berupa amwal, dana, nah ini akan berdampak kepada peningkatan daya beli. Jadi kalau daya beli meningkat, maka permintaan terhadap barang konsumsi juga akan meningkat. Nah, kalau barang permintaan konsumsi meningkat, maka produksi juga akan meningkat. Nah, peningkatan produksi ini akan memicu terjadinya peningkatan investasi. Nah, kemudian dari aktivitas konsumsi dan produksi ini juga akan mendapatkan penambahan dari pajak. Penambahan dari pajak ini akan mendapatkan penambahan dari pembangunan negara. Nah, itu satu sisi. Nah, kemudian dari sisi lain, ketika produksinya tinggi, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga tinggi. Nah, kalau tenaga kerjanya tinggi, maka penganggurannya rendah. Nah, kalau pengangguran rendah, maka kemiskinan juga rendah. Nah, inilah yang disebut namanya multiplier effect, akibat atau dampak dari pendayagunaan zakat yang disalurkan oleh masyarakat muslim. Nah, penyaluran zakat yang disalurkan dari lembaga zakat ini akan disalurkan ke 8 asnaf. Ya. Nah, jadi ini menjadi landasan bahwa sebagaimana surah Asy-Syu'ara ayat 7 dikatakan kaila yakuna lahu zalulan baina al-aghniya minkum. Ya, janganlah harta itu beredar pada orang-orang kaya saja. Nah, inilah menjadi landasan bahwa pentingnya zakat itu ya dalam ekonomi juga, ya dalam multiplier effect juga, bahwa zakat itu dapat memberikan kemaslahatan ya atau disebut namanya the wealth transfer mechanism. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, bahwa ada dua dimensi ya dalam zakat itu. Yang pertama adalah hablum minallah dan yang kedua adalah hablum minan nas. Nah, hablum minallah tadi adalah bagaimana dampak dari zakat ini adalah mensucikan jiwa dan juga mensucikan harta. Dan sedangkan hablum minan nas bagaimana fungsi dia hubungan manusia dengan manusia, sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani, khairun nas wa anfa'uhum bin nas. Khairun nas anfa'uhum. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam zakat itu memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi hablum minallah, yang kedua adalah dimensi hablum minan nas. Nah, dimensi hablum minallah adalah bagaimana dampak dari zakat itu akan membersihkan jiwanya, ya, membersihkan hatinya dari sifat sombong, kikir dan hubbu dunia. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, ya, bagaimana memberikan kemanfaat kepada orang lain sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani. Ya, khairu minan nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah kebermanfaatan kepada orang lain. Nah, jadi pemirsa Tribuners rahmati Allah, ini adalah sebuah momentum. Ini adalah menjelang akhir Ramadan, ya, fenomena tentang zakat ini akan sudah mulai dikumandangkan. Maka
banyaklah berzakat. Ingat dalam surah Az-Zariyat dikatakan sesungguhnya di hartamu itu ada hak orang lain. Terima kasih, semoga materi hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita dimasukkan kepada surga Allah melalui pintu-pintu para muzaki. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.